البصري وسيدي إمام زين البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد القلم بيان البنجري والشيخ محمد قصر الأنوار بن هدي إسماعيل من البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي الموقي والشيخ محمد شرواني عبد بنغير البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد بن عبد الجليل والشيخ محمد شيخنا وإمام قدوتنا ورب روحنا محمد زيد بن عبد الغني البنجري وأصلهم وفروعهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرج بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والأحد والأجياد وبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم صالح أعمالنا وطل أعمارنا في كل لطف عافية على هذه النية وعلى كل صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه ورقة قليلة تحويل على معاني جزيلة ومناقب عزيزة على العارف رباني والعالم صدام والصمادي بالبدل الذي يتبعه التالي ويرجع إلى الوالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ مولانا محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بقية المحبين. ونسأل الله الكريم يمنان وتوسع بنية وسيدي والد عدنان أن يجعل نفعها دائما السيالا بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فصل الجنان دار النعمة وامتنان آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik hidayah dan inayah kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam tempat yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, dan dalam rangka menghaul seorang walinya Allah, pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita bersama, abah kita bersama, orang yang kita selalu ikuti bersama, yaitu Maulana Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat di tempat ini, dan mudah-mudahan dengan rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan kesalahan kita zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia maupun akhirah dan dapat syafaatnya aulia Allah dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, ini adalah sedikit munaqib seorang wali, yaitu guru kita Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau dengan disebut gelarnya atau dengan disebut kebiasaan orang Banjar menyebut yaitu guru sakumpul atau abah guru sakumpul. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya, artinya berkhodam akan kepadanya. Ini orang-orang saleh, mereka itu berkhodam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan kita dan penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sangat dipercayai dan sangat keluarganya
dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah munaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadi abil badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhul Tariqah As-Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembar ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecintanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan kita manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat yang segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca munaqib wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam munaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Az-Zaman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan madad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka itu tadi. Dan sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya, makanya kita disuruh mengitikadkan bahwasannya adalah orang yang kita hauli, orang yang kita baca akan munaqibnya benar-benar walinya Allah, orang yang saleh, orang yang dicintai Allah, orang yang sudah di dalam hadrahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di tempat ini. Sebagaimana disebutkan zikrul salihin tanzil rahmah, orang mengisahkan tentang riwayat hidupnya orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di tempat ini. Insya Allah dengan rahmat kita, dengan rahmat ini kita selamat dunia maupun akhirah. Dan bermula berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuslatani laysa fawqahuma syai'un min khair husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah, wa khuslatani laysa dunahuma syai'un min syarri su'uz zanni billah wa rasul zanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, baik yaitu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, di antaranya kita ini malam baik sangkalah lawan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mengadakan acara di tempat ini. Nah, kita diuji oleh Allah. Nah, memang benarkah kita ini cinta lawan kekasihnya Allah? Memang bujurkah kita ini cinta lawan abah guru kita? Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam kita diuji dengan hujan harinya, dengan jauh perjalanan untuk menuju di tempat sini, ya kah? Dan memakai akan waktu-waktu kita. Nah, insya Allah berkah kita terkumpul di dalam tempat ini. Insya Allah kita terkumpul dengan mereka, yaitu diantaranya khususnya yaitu Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dunia maupun akhirah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kita sesuatu yang lain lawan kita. Ini kehendak Allah. Kita kada tahu bahwasannya hari hujankah, apakah misalnya, ini kehendak Allah. Yang penting kita baik sangka lawan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zanni abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku, wa ana ma'ahu zakarani,
dan aku beserta orang yang ingat lawan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita ingat kepada Allah, ingat lawan Rasulullah, ingat dengan walinya Allah. Maka kita ini dalam hadrahnya aulia Allah. Bisa disebutkan dengan hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa disebutkan dengan hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakarani, aku sekedudukan dengan orang yang menyebut akan namaku. Dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, mengikuti akan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala pun bersabda, beliau menyebutkan ana jalisu man zakarani, aku pun sekedudukan dengan orang menyebut namaku. Aulia Allah, orang-orang salih, ulama-ulama Allah, mereka itu mutabaah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu senantiasa mengikut akan akwalnya Nabi, ahwalnya Nabi, af'alnya Nabi, pun mereka mengatakan ana jalisu man zakarani, aku pun sekedudukan dengan mereka orang yang menyebut akan namaku, kata Sidin. Kini malam kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyebut nama kekasih-kekasih Allah. Insya Allah pian bertaan yang terkumpul di sini dapat berkahnya dan dapat rahmatnya, dan insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah akan seluruh kesalahan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pian bertaan yang terkumpul di sini dikabulkan akan hajatnya, hajat dunia pun hajat akhirah. Dan mudah-mudahan pian bertaan kada mati kecuali pian semua melihat akan gurunya dan melihat akan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'yah, walaupun di dalam mimpi kita melihat akan wajah Nabi kita Muhammad. Man yarani fil manam fasayrani fi yaqdah, barang siapa orang yang melihat Nabi waktu guringnya, maka insya Allah karena waktu bangunnya ini melihat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah harapan kita, itulah rojak kita, itulah tujuan kita, supaya kita ini terkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya yaitu kita dekat kepada orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad. Kita jauh dengan Rasulullah, dekatilah orang yang dekat lawan Nabi. Insya Allah kita dekat dengan Nabi juga. Dan kita jauh dengan Allah, dekatilah orang yang dekat dengan Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua kita ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, almar'u ma'aman ahab. Amin ya rabbal alamin. Terkumpul dengan orang yang dicintainya. Di antaranya ini malam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mau uji lawan kita, mencoba lawan kita. Jasiden, diturunkan Tuhan hujan. Hujan jarum nafsu, jangan tulak ikam ke sini karena hujan, karena garing. Cuma Allah taala menghendaki mayyadillah fala mudhillalah. Apabila Allah sudah memberi akan petunjuk kepada hambanya itu tadi, fala mudhillalah, kada bakalan lagi yang menyesatkan. Orang ini insya Allah terkumpul dengan orang yang dicintainya, yaitu siapa yang dicintainya? Gurunya. Kita yakin bahwasannya guru kita ini orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita yakin juga bahwasannya guru kita, abah guru sekumpul, Sidin rancak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin orang yang senantiasa menggandang dan rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita bertahan terkumpul lawan Sidin, terkumpul di dunia, terkumpul di dalam di barzah maupun di dalam akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan diriwayatkan bahwasannya manakala dibaca munaqib orang-orang saleh dan para wali-walinya Allah, maka aku turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmat kepada orang membacanya, dan orang yang hadir mendengarkannya, maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala
Raja dengan Allah, maka kita berdoa lawan Allah. Mudah-mudahan dengan membaca munakib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat di tempat kita. Insyaallah rahmat turun, rahmat yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air hujan. Insyaallah ini gambaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabri rahmat wa ni'ami bijahi wabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salimi wa salli ya Rabbana ala nabil hasimi wal ali wa sahbi wa atba'i kullihim. قال الله سبحانه وتعالى والولد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نقيدا قد ينصرف آيات لقوم يشكرون. Artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan daripada riwayat ini kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allamah, Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allamah, Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dan bermula nasab ibunya radhiyallahu anhu daripada orang tuanya adalah Masliyah binti Sufiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah, Mufti Muhammad Khalid bin Alim Al-Allamah, Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu itu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah, Mufti Muhammad Khalid. Artinya dua-duanya, ayah beliau, ibu beliau, ummah beliau adalah juriat daripada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Adapun Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, beliau adalah murid kesayangan daripada Syekh Saman Madani. Saman Madani ini khalifah daripada Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Dan sebagaimana seseman beliau mengatakan, barang siapa orang yang ziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada hal minta izin daripadaku orang yang ziarah datang ke tempat ini, maka ziarahnya itu sia-sia. Maksudnya bahwasannya seseman ini adalah ahli pintu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Siden adalah penjaga pintunya Rasulullah. Orang yang hendak hasil dihadapi oleh Rasulullah, didengar oleh Rasulullah, maka orang itu disiden beadab atau bepadah lawan seseman badani. Nah, kita yakin gantinya seseman adalah Datuk Kalampayan, yaitu Maulana Arsyad al-Banjari. Ya kah? Dan kita pun yakin juga bahwasannya gantinya Datuk Kalampayan nang makomnya itu Qutbul Aqwan atau Qutbul Gaus, yaitu guru kita bersama, abah kita bersama. Insyaallah mudahan sidin mengakui kita murid dunia akhirat, dan mengakui kita anak dunia akhirat, dan mengakui kita ini sebagai orang yang membantu sidin dunia akhirat, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Adapun Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau dilahirkan ke dunia daripada perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah. Ada juga orang membacakan Salabiyah. Di sini tulisannya dibarisi supaya jangan salah baca. Makanya itu belajar. Banyak ulun mendengarkan orang-orang membaca nenek sidin ngaranya Salabiyah, ngaranya salah.
Sedangkan di sini makanya dibarisi, nah yaitu salbiyah. Nah ngaran ini sidin jangan salabiyah. Nah, nang salabiyah itu orang nang jual pentol. Dan mengira nenek sidin bahwasannya cucunya ini akan meninggal dunia, dan dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun memulai terdengar. Akan tetapi tiadalah orang itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap akan lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah ini menjadi pelajaran lawan kita bertaan. Dan sidin sudah dikenalakan lawan berkat dan dikenalakan lawan tuan guru atau orang soleh. Nini sidin ini memberikan contoh lawan kita. Kan sidin pun mengambil berkat, ya kah? Nah, berkat orang soleh maka insya Allah Allah Ta'ala mengabulkan hajatnya. Nah, dan sidin ketujuh mengambil berkat, diantaranya sidin mengisap akan air liur. Orang soleh jangan dibadahkan. Air liur orang soleh itu artinya sama lawan kita, jangan. Berkat sidin bacaan, berkat sidin baca zikir, berkat sidin membaca sholawat, berkat sidin musyahadah, bacaan-bacaan lidah sidin itu ya kah? Insya Allah berkat itu tadi anak kita jadi orang yang soleh yang solihah. Dan makanya kita minta tiupakan, ya kah? Bahkan minta rudahi kata Bapak juga, biar aja kita ahlus sunnah wal jamaah percaya aja nih toh. Jadi orang Wahabi Pajar percaya nang lidah itu nang air liur itu nabi aja nang walinya kada, biar aja jangan didengarkan. Inya kalah sorongan, dengarkan aja, jangan tapi dilawan nih. Nya kayak orang gila, kegilaan juga jangan tapi dilawani, biar aja nya bapajar nang apakah. Yang penting sorong mengambil berkat. Insya Allah berkat ini Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi orang soleh. Di antaranya Allah yarham guru sekumpul sidin lagi halus sidin ketujuh mengambil berkat. Di antaranya sidin berjalan ke dalam pagar. Apa sin ke dalam pagar, mulai Tunglirang, mulai Masjid Akromah situ berjalan jauh, bahkan memakan berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo ke situ, jauh benar. Ya kah? Apa abah guru sekumpul apa ke situ, cuma hendak bersalaman sidin. Itu aja kawin sih hendak bersalaman. Lawan guru Anang Zainal Ilmi. Guru Anang Zainal Ilmi ini khalifah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Tambilahan, ya kah? Itu khalifahnya Guru Anang Zainal Ilmi. Nah, setiap Guru Anang Zainal Ilmi hendak ke Banjar, sidin berjalan menuju rumah Guru Anang Zainal Ilmi, bersalaman, mencium, minta doa, berjalan itu aja, mulik sampai ke Darussalam. Kan tepaluh kan istilahnya ngaran makhluk juga sidinnya kah, berbau masam macam-macam kayak kita juga. Bermasam macam-macam. Nah di situ kakawalan sidin kadahakon mengawani. Ayo ujian sidin tetap mengambil berkat, tetap aja oleh lantaran sidin berjalan jauh-jauh, artinya bepaluhan macam-macam, lalu kakawalan lantaran awak tadi berbawaan apa misalnya, lalu kakawalan tadi kada mengawal lagi, lalu sidin ampih mengambil berkat, kada tetap sidin mengambil berkat. Dihirawakan sidin aja nang masalah disambati orang nang kada ketuju pandangan sidin. Insya Allah sidin itu pandangan sidin ya sidin yang penting Allah nang senang, Rasulullah nang senang, wali Allah nang senang. Kalau nang lain kada senang itu lain urusan aneh jagoro bare. Kada urusan aku je sidin. Keserahinya yang penting Allah senang, Nabi senang, Rasulullah senang gitu.